Saya dari perwakilan kelompok astronomi akan menjelaskan materi mengenai tata surya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian astronomi. Kata astronomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu astron yang berarti bintang dan nemein yang berarti menamakan. Walaupun cikal bakal astronomi berasal ribuan tahun sebelum orang-orang Yunani kuno mempelajari bintang, ilmu astronomi selalu berdasarkan prinsip yang sama, yaitu menamakan bintang. Maka, itu banyak sama bintang yang berasal langsung dari nama orang Yunani. Cara mengenalkan benda-benda langit pada anak usia dini dapat melalui nyanyian seperti lagu Bintang Kecil, Sun and Moon, dan lain-lain. Astronomi kadang disebut sebagai ilmu bintang atau ilmu falak, adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, misalnya radiasi latar belakang kosmik. Salah satu cara mengajarkan tata surya pada anak usia dini yaitu membuat media berbentuk planet secara berurutan, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Manfaat belajar astronomi untuk anak, terutama untuk meningkatkan kecerdasan anak, antara lain. Yang pertama, anak akan tertarik belajar sains. Yang kedua, anak akan mempelajari mitologi. Yang ketiga, tidak hanya belajar teori, anak juga akan melakukan praktik. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur anak kepada pencipta. Yang kelima, menambahkan wawasan tentang benda-benda langit. Yang keenam, mengenalkan konsep waktu dari benda-benda langit. Tata surya atau The Solar System sendiri adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari, dan semua objek terikat oleh gaya gravitasinya sehingga membentuk suatu sistem yang satu. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang diketahui dengan bentuk orbit elips. Dalam 8 planet ini sesuai dengan urutannya adalah: yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet yang letaknya paling dekat dengan matahari. Jarak Merkurius dari matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Planet ini memiliki diameter sekitar 4.800 km, dengan periode rotasi adalah 88 hari. Sedangkan periode revolusi Merkurius adalah 0,24 tahun atau revolusi sideris. Masa planet Merkurius hanya 0,0045 masa bumi, atau bisa dibilang sangat kecil, karena letaknya yang sangat dekat dengan matahari. Ini membuat temperatur Merkurius menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai 3.400 Celcius atau rata-rata. Karenanya, di planet ini pun tidak ditemukan kehidupan. Yang kedua, Venus. Jarak Venus ke bumi adalah sekitar 42 juta kilometer atau 0,28 satuan astronomi. Planet Venus memiliki garis tengah planet yang panjangnya sekitar 12.200 km. Planet Venus sering disebut sebagai The Morning Star karena sering kali tampak di pagi hari, yakni tatkala bintang-bintang yang lain sudah tidak lagi kelihatan. Yang ketiga, Bumi. Bumi adalah planet yang pasti sudah sangat akrab dengan kita. Jarak Bumi dari matahari adalah kurang lebih 150 juta kilometer, dengan jarak terjauh sekitar 152,5 juta kilometer. Untuk menilai satu kesatuan astronomi atau satu unit astronomi bumi merupakan jarak bumi ke matahari yang besarnya dihitung 150.106 km atau 150 juta kilometer. Jari-jari planet bumi sepanjang 6.370 km dengan rotasi bumi adalah 24 jam. Revolusi sideris bumi adalah 1 tahun atau 365 hari. Temperatur rata-rata bumi adalah sekitar 100 Celcius. Planet bumi mempunyai sejumlah satu satelit yang dinamai bulan. Keempat, Mars. Jarak planet Mars dengan matahari adalah kurang lebih 228 juta kilometer atau 1,5 satuan astronomi. Garis tengah planet Mars adalah 6.800 km. Dengan lama periode
Rotasi Mars 24 jam 36 menit. Sedangkan lama periode revolusi Siderisnya adalah 1,88 tahun atau hampir 23 bulan atau 687 hari. Kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet yang disebut sebagai paling terbesar di antara planet-planet lain dari anggota tata surya yang ada. Jarak planet Mars dengan matahari adalah sekitar 778 juta kilometer, dengan garis tengah panjangnya sekitar 140.000 kilometer. Rotasi dan revolusi planet Jupiter masing-masing adalah 9,9 jam dan 11,86 tahun. Keenam, Saturnus. Saturnus adalah planet yang sangat menarik sehingga banyak pula perhatian para ahli astronomi. Keunikan planet ini adalah mempunyai 3 buah cincin. Jarak Saturnus dari matahari sekitar 1430 juta kilometer atau sekitar 9,5 satuan astronomi dengan diameter sekitar 120.000 kilometer. Rotasi Saturnus berlangsung hanya 10,2 jam dengan revolusi yang berlangsung selama 29,46 tahun atau 30 tahun. Planet ini mempunyai 10 satelit. Ketujuh, ada Uranus. Uranus adalah planet yang memiliki jarak yang sangat jauh dari matahari, yakni sekitar 2.880 juta kilometer. Karena jaraknya yang jauh, suhu planet ini menjadi sangat dingin, yaitu 1850 Celcius. Diameter planet Uranus adalah sekitar 50.000 km, dengan waktu rotasi selama 10,7 jam atau 11 jam, dan waktu revolusi selama 84 tahun atau revolusi Sideris. Planet Uranus memiliki 5 satelit, yaitu Miranda, Titania, Ariel, Oberon, dan Umbriel. Kedelapan, ada Neptunus. Jarak Neptunus terhadap matahari sangatlah jauh. Bahkan Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus dari matahari ini sekitar 4.500 juta kilometer atau 30,10 satuan astronomi. Neptunus memiliki diameter planet sekitar 48.000 kilometer dengan rotasi berlangsung 15,8 jam atau 16 jam. Sedangkan revolusi Siderisnya sangatlah lama, yakni sekitar 164,18 tahun. Neptunus memiliki sejumlah 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Terdapat 6 teori yang menjelaskan pembentukan tata surya menurut para ahli. Di antaranya adalah 1. Teori nebula atau kabut. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Yang kedua, teori pasang surut bintang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh James pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena pendekatan bintang lain pada matahari. Ketiga, teori planetesimal. Teori planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1900. Keempat, teori bintang kembar. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris R.T.A. Letton pada tahun 1956. Kelima, teori keadaan tetap atau steady state. Teori keadaan tetap disampaikan oleh H. Bondi, T. Goltz, dan F. Foyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Keenam, teori awan kabut atau protoplanet. Teori tata surya selanjutnya adalah teori awan kabut atau protoplanet yang diajukan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerard P. Kuiper sekitar tahun 1950. Baik, sekian materi astronomi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.